this is my channel dan aku akan berbagi cerita tentang apapun yang kalian harus tahu. Apa kabar teman? Semua sehat kan? Buat yang lagi sakit, tetap semangat ya. Aku mau ajak cuci mata lagi nih. Kali ini bukan ke tempat wisata, bukan ke resto, bukan camping juga sih. Tonton terus videoku sampai habis ya, biar kalian tahu keseruan apa yang aku bawa kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Di video kali ini, aku mau ajak teman-teman ke tempat budidaya jamur tiram. Nah, sebelum ke sana, aku mau kasih sekilas info dulu ya. Jamur tiram itu seperti apa sih? Jamur tiram itu yang tumbuhnya bergerombol seperti payung dan bentuknya menyerupai cangkang tiram. Ada beberapa jenis jamur tiram, mulai dari jamur tiram abu-abu, tiram putih, coklat, dan emas. Setiap jenis jamur tiram ini punya keunikannya masing-masing loh. Tapi salah satu jamur tiram yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah jamur tiram yang putih. Kebutuhan akan jamur tiram ini selalu tinggi karena disukai oleh hampir semua kalangan. Tapi apa sih kandungan gizi dari jamur tiram? Jamur ini mengandung banyak zat yang penting bagi tubuh. Di antaranya serat, beta-glukan, vitamin B, mineral, kalium, dan beberapa jenis karbohidrat. Jamur ini baik dikonsumsi karena bebas lemak, rendah kalori, dan bebas kolesterol. Udah rasanya enak, kandungan gizinya juga bagus ya teman. Jamur ini bisa diolah jadi berbagai bentuk makanan, mulai dari sate jamur, pepes jamur, tongseng jamur, tumis jamur saus tiram, sup jamur bumbu pedas, jamur tiram kuah santan, jamur crispy pedas, nugget jamur, omelet jamur, siomay jamur, dan masih banyak lagi resep olahan jamur lainnya. Intinya, jamur ini bisa diolah jadi macam-macam makanan. Saat ini sudah banyak petani yang membudidayakan jamur tiram karena investasinya tergolong murah dengan hasil yang menjanjikan. Membuat jamur tiram ini ada yang dijadikan lahan bisnis utama. Para pelaku budidaya pun tidak perlu repot membuat bibit sendiri karena sekarang bibit jamur tiram sudah dikemas dalam bentuk backlog. Tapi ada juga sih beberapa petani yang masih membuat bibit sendiri. Di daerah Purwakarta ada seorang teman yang punya usaha budidaya jamur tiram. Kita lihat yuk, gimana sih cara budidaya jamur dan apa aja perlengkapannya. Temanku ini namanya Koko Henry dan Cici Yuni. Mereka sudah mulai membudidayakan jamur sejak tahun 2009. Kita tanya yuk, apa aja sih yang harus disiapkan dan gimana prosesnya untuk budidaya jamur tiram? Beberapa hal yang harus disiapkan dan diperhatikan adalah: pertama, menyiapkan backlog. Nah, backlog itu apa ya? Backlog adalah media tanam bibit jamur. Bentuknya silinder yang dilapisi plastik khusus. Di dalam backlog terdapat campuran serbuk gergaji dan bibit jamur tiram. Backlog dibungkus plastik berbentuk silinder yang salah satu ujungnya diberi lubang. Di lubang inilah jamur tiram akan tumbuh menyembul keluar. Karena jamur tiram merupakan jamur kayu, sehingga bahan utama dari backlog adalah serbuk gergaji.
Semakin keras jenis kayunya, makin bagus. Biasanya yang dipakai pembibit adalah kayu sengon, kayu mahoni, kayu kampung, dan kayu kembang. Pada budidaya jamur tiram skala besar, petani jamur biasanya membuat backlog sendiri. Tapi buat pemula jangan khawatir. Backlog ini bisa juga kok dibeli dari pihak lain. Kedua, menyiapkan autoclave. Setelah backlog yang berisi bibit jamur sudah siap, backlog tersebut harus disterilisasi sekitar 8 jam. Untuk proses sterilisasi dibutuhkan autoclave. Apalagi nih autoclave ya? Autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Buat yang nggak punya autoclave, bisa juga kok menggunakan drum besar yang berkapasitas 50 backlog. Lalu panaskan drum tersebut di atas kompor minyak atau kayu bakar. Setelah disteril, biarkan backlog sampai dingin. Jangan lupa matikan kompor atau turunkan suhu autoclave secara bertahap. Ketiga, harus punya kumbung. Apa ya kumbung itu? Kumbung atau rumah jamur merupakan tempat untuk merawat backlog dan menumbuhkan jamur. Kumbung biasanya merupakan sebuah bangunan atau ruangan yang diisi dengan rak-rak untuk meletakkan backlog. Ruangan ini harus memiliki kemampuan untuk menjaga suhu dan kelembapan. Kumbung biasanya terbuat dari bambu atau kayu. Dinding kumbung bisa dibuat dari papan, sementara atapnya dapat menggunakan genteng. Dianjurkan untuk tidak menggunakan atap asbes atau seng. Kenapa? Karena akan mendatangkan panas. Dan pada bagian lantainya tetap menggunakan tanah, supaya air yang digunakan untuk menyiram jamur bisa meresap. Faktor penting juga yang harus dijaga di dalam kumbung yaitu kelembapan dan suhunya, karena ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur. Di dalam kumbung dilengkapi dengan rak berupa kisi-kisi yang dibuat bertingkat. Rak tersebut berfungsi untuk menyusun backlog. Rangka rak bisa dibuat dari bambu atau kayu. Antara rak yang satu dengan rak yang lain diletakkan berjajar dan berikan jarak beberapa meter untuk jalan atau lorong supaya mudah dalam pemeliharaan. Terdapat dua cara menyusun backlog dalam rak, yaitu dengan diletakkan secara vertikal dan horizontal. Tentunya kedua cara tersebut punya kelebihan dan kekurangan ya teman. Tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebelum memasukkan backlog ke dalam lumbung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kumbung dan rak-rak harus dibersihkan dari kotoran dan melakukan pengapuran dan penyemprotan dengan fungisida. Nah, kalau Koko Henry ini nyemprotnya pakai Baiklin di bagian dalam kumbung. Didiamkan selama 2 hari sebelum backlog dimasukkan ke dalam kumbung. Dan kalau baunya udah hilang, baru deh tuh bisa masukkan backlog yang sudah siap untuk ditumbuhkan. Ketiga yaitu pencegahan hama. Perawatan backlog jamur tiram juga mencakup pencegahan tumbuhnya hama. Lingkungan merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan tumbuhnya hama dan penyakit. Kalau di tempat Koko Henry ini, mereka tidak melakukan penyemprotan anti hama. Jadi, di sana tuh menerapkan sistemnya, kalau sudah terserang hama, baru jamur dipetik sampai habis, lalu disemprot pestisida di media tanamnya. Dengan catatan, tidak ada jamur tiramnya di media tanam. Dan besok paginya, dibilas pakai air bersih. Keempat, panen jamur tiram. Jamur yang sudah bisa dipanen adalah jamur yang sudah mekar dan besar. Ujungnya nampak seperti mahkota bunga berwarna putih. Jamur tiram harus segera dipanen sebelum tudungnya pecah. Karena kalau panennya saat tudung pecah, warnanya akan berubah menjadi kuning kecoklatan. Selain itu, jamur tiramnya juga akan mudah layu. Jadwal panen berikutnya dilakukan sekitar 2 minggu sejak panen pertama. Backlog jamur bisa dipanen 5 hingga 8 kali bila perawatannya baik.
Dan setelah backlog itu tidak berbuah lagi, maka harus dibuang. Tapi masih bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Duh, seneng ya kalau lihat jamur yang sudah siap dipanen. Tapi kalau lihat prosesnya sampai bisa dipanen, ternyata nggak mudah ya teman. Butuh ketekunan dan kesabaran dalam mempersiapkan dan merawat bibit sampai bisa berbuah. Salut deh sama para petani jamur ini. Untuk info detail tentang budidaya jamur tiram ini bisa dicari di Google ya teman. Sudah banyak loh infonya di sana. Terima kasih banyak untuk Koko Henry dan Cici Yuni yang sudah mengizinkan aku melihat-lihat kebun jamur dan bertanya-tanya tentang proses berkebunnya sampai bisa panen. Aku mah cuma bisa makan doang, Koko. Jujur, enak loh jamur dari perkebunan ini. Rasanya tuh beda dengan yang di pasaran. Sepertinya karena di kebun ini jamurnya dirawat secara organik ya. Jadi aman untuk dikonsumsi saat mentah sekalipun. Sekian dulu ceritaku kali ini. Aku akan datang lagi di video lain dengan keseruan yang berbeda. See you guys, bye-bye.